Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita berada di Balelo ya, tempat makan yang asik, tempat ngumpul yang asik. Namun kali ini bukan sekedar ngumpul, tapi kita membahas tentang masa depan Indonesia, khususnya masa depan Kota Bekasi. Bersama kami sudah hadir pemuda yang tidak asing lagi, seorang ketua dari gerakan pemuda di Indonesia yang merupakan bagian dari Partai Keadilan Sejahtera ya Bang ya. Betul. Gema Keadilan. Langsung saja dengan Bang Samil. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin Bang, tadi Siap. disampaikan tentang pesan-pesan Abang terhadap generasi muda khususnya Siap. yang mereka masih ragu-ragu tentang Siap. politik. Siap. Apa menurut Abang seharusnya generasi muda itu bertindak Bang? Ya, buat teman-teman generasi muda, saat ini sudah saatnya kita untuk peduli dengan politik. Di mana pemilu kemarin hanya 50% itu sangat kecil gitu loh untuk keterwakilannya ya. Untuk partisipasinya hanya 50%. Nah, itu sangat kecil. Nah, makanya ayo anak-anak muda, kita saatnya untuk tahun 2024 nanti kita saatnya memilih gitu loh. Memilih calon-calon kita, calon-calon anak muda gitu. Agar aspirasi-aspirasi teman-teman semua bisa dikelola, bisa ditampung dan bisa direalisasikan oleh anak-anak muda tersebut. Nah, makanya saat ini sedang punya masalah gitu ya, ataupun terkait dengan kepemerintahan, ayo kita gabung bareng-bareng dengan Gema Keadilan nih di Kota Bekasi, khususnya kita bersama-sama kita bangun Kota Bekasi lewat Gema Keadilan. Nah, kita mulai peduli dengan politik sehingga ke depan pemerintahan Kota Bekasi, kondisi Kota Bekasi lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Ya, karena stigma politik itu kotor masih melekat di Betul. masyarakat nih Bang. Betul. Bagaimana Bang mereduce-nya tuh Bang? Nah, stigma kotor itu kan terkait orang-orangnya tuh Bang ya. Jadi makanya kita harus ganti dengan orang-orang yang berintegritas gitu loh. Nah, insya Allah anak-anak muda ini punya integritas. Saya yakin dengan teman-teman pemuda bukan hanya pragmatis untuk mencari uang gitu loh. Makanya kalau anak-anak muda itu harus bisa menginspirasi, bukan mengintimidasi. Harus bisa berkarya, bukan hanya bergaya. Harus bisa harus bisa berkarya dan bukan hanya bergaya, seperti itu. Nah, makanya saatnya kita ganti orang-orang yang sudah tidak punya integritas dengan kita anak-anak muda yang punya integritas dan punya kelincahan untuk membangun kota Bekasi, seperti itu Bang. Oke, artinya di tangan pemuda ini yang masih memiliki visi dan misi jauh ke depan ya Bang ya. Betul. Oke Bang, mudah-mudahan nih cita-cita Abang bisa didukung oleh masyarakat khususnya pemuda. Siap. Karena memang kita butuh banyak nih wakil-wakil kita di parlemen yang masih memiliki energi yang kuat. Dan Abang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nanti ya. Mudah-mudahan terpilih dari dapil mana Bang? Insya Allah sih dapil Pondok Gede, Pondok Melati. Pondok Gede, untuk Pondok sementara. Melati. Seperti itu. Baik. Terakhir Bang, statement terakhir nih Bang. Siap. Untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya pemuda. Silakan Bang. Ya, untuk anak-anak muda Kota Bekasi, ayo kita sama-sama peduli dengan politik, apalagi di Kota Bekasi. Saat ini juga pimpinan tertinggi kita juga sudah tidak ada kan, diganti dengan PLT. Ayo kita sama-sama peduli dengan politik sehingga kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih berintegritas. Kemudian juga kita bisa merealisasikan impian-impian anak muda yang tidak bisa direalisasikan oleh kita sendiri, tapi harus dengan pemerintahan, seperti itu. Makanya ayo kita peduli politik, pilih pemimpin-pemimpin muda untuk kota Bekasi yang lebih baik, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Politik, karena kalau kita nggak peduli, sarana-sarana aspirasi kita tidak tersampaikan, seperti itu. Dan kita tidak bisa ketika ada masalah itu kita akan bingung sendiri gitu kan. Sedangkan dalam kondisi pemilu, kampanye itu kita hanya sebagai objek berarti ya, sebagai objek politik. Jadi hanya dimanfaatkan oleh elit-elit, oleh oknum-oknum untuk mendapatkan suara kita. Sedangkan ketika nanti kita ada kebutuhan terkait peraturan daerah, misalkan kayak TKK ataupun yang lainnya, kita agak kebingungan gitu loh, kita mengadu kemana, seperti itu. Nah, makanya
berangkat dari keluhan-keluhan teman-teman anak-anak muda di masyarakat. Kemarin kita berkumpul, kita bareng-bareng gitu kan, jalan bersama, kita berbagi juga. Nah, berangkat dari situ saya mengikhtiarkan dalam diri saya mencoba mewakili teman-teman pemuda. Mudah-mudahan ke depan pemuda-pemuda Bekasi ini bisa lebih baik, bisa menjadi yang terbaik lah, bukan hanya level nasional, bahkan internasional seperti itu. Nah, fokus saya memang untuk pembangunan, mungkin saya akan fokus pada kepemudaan, di mana kekuatan saat ini adalah bonus demografi pemuda ini. Bonus demografi pemuda ini kan kita seperti pisau ya. Kalau pemudanya produktif, pemudanya baik, itu akan jadi produktif gitu loh. Tapi ketika pemudanya kontraproduktif gitu kan, banyak yang nongkrong aja tanpa kejelasan gitulah ya. Terus kontraproduktif, malah bahkan menjurus ke maksiat kayak begal, mabuk dan lain sebagainya. Dan itu akan menjadi keresahan masyarakat. Ya, pemuda ini seperti pisau lah. Kalau digunakan dengan baik, maka pisau itu sangat bermanfaat. Tapi kalau dibiarkan dan tidak terkelola dengan baik, ya pisau itu bisa membunuh seorang seperti itu. Makanya saya harapannya ini anak-anak muda, yuk kita kumpul, kita sepakat sih sama anak-anak muda yang lain ya, sama Bang Mardani ketua KNPI, sama kemarin kita ketemu sama Forkabi, bahwa kita anak-anak muda ini harus menjadi garda terdepan dalam perubahan kota gitu loh. Sehingga kota ini bisa lebih baik lagi, karena siapa lagi gitu loh. Kalau orang tua kita kan mungkin ya 5-10 tahun lagi lah ya, usianya kan nggak terlalu panjang lah ya. Ya usia produktifnya, maksudnya bukan usia ini, yang maksudnya usia produktifnya itu kan ada lah ya. Usia produktifnya itu mungkin paling di 65. Dan itu siapa yang mau ganti gitu loh, kalau bukan kita-kita. Makanya harapan saya nih nanti anak-anak Bekasi ini bisa go internasional lah. Bukan hanya, kalau sekarang kan anak-anak tuh pengennya diajarin kita gimana bisa kerja ya. Diajarin kalau nggak kerja itu nanti kita susah gitu loh. Tapi saya pengennya anak-anak Bekasi ini punya kreativitas gitu loh. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi dia yang bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Sehingga dari yang satu sudah settle, kemudian yang satu lagi hadir lagi, yang satu lagi dibina lagi sama yang sudah settle gitu kan. Akhirnya kedepannya banyak orang-orang yang seperti ini gitu loh. Makanya mudah-mudahan kalau saya terpilih juga saya akan membuat center-center untuk pembinaan anak-anak muda tuh Bang. Di per kecamatan lah, 12 kecamatan di Kota Bekasi. Saya akan usulkan itu ke DPRD. Kita bikin center-center kreativitas, center-center pusat-pusat kumpul anak muda yang dimana kayak sekarang nih, misalkan kita lulus SMA ya. Anak-anak yang punya uang mungkin bisa kuliah, tapi anak-anak yang nggak mampu, dia bingung deh gitu. Mau kemana? Kerja juga bingung dia mau nyari kemana kan? Karena skillnya juga belum ada. Dia mungkin ya paling jadi security atau jadi OB, paling banter itu juga kalau dia yang mau kerja keras. Nah makanya center-center ini adalah pusat gitu loh. Ketika anak-anak muda bingung, itu datang ke situ gitu. Datang ke situ, kira-kira saya punya bakat apa nih? Kita nilai bakatnya, kira-kira apakah dia bisa menjadi pengusaha ataupun dia bekerja gitu loh. Kalau memang punya potensi atau muyulnya untuk usaha, kita arahkan. Kita misalkan dia punya ide apa, kita bantu dia untuk merealisasikan ide itu. Nah, kita coba jualan gitu kan. Setelah berjalan, ya nanti ketika kesulitan modal itu kita bantu, pemasaran pemerintah bantu gitu loh. Makanya pemerintah bukan hanya kalau yang saat ini kita cuma pencatatan KTP dan lain sebagainya, pemerintah ini jadi pemasar produk-produk lokal gitu loh. Kemana-mana bawa produk lokal itu. Nah makanya anak-anak mudanya pun jadi punya kebanggaan ketika bikin produk, wah ternyata saya diapresiasi sama pemerintah. Produk saya dibawa misalkan ke daerah mana gitu, ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jawa Timur, bahkan seluruh dunia gitu kan. Jadi misalkan lagi kunjungan kemana, bahwa ini produk saya gitu. Nah untuk yang sekarang mungkin nggak ada yang seperti itu kan. Ketika kunjungan ya
kunjungan aja gitu kan, tanpa membawa produk lokal. Padahal produk lokal kita kalau misalkan digali mungkin akan banyak sekali gitu kan, anak-anak muda kreatif yang di Bekasi itu sangat banyak. Nah mungkin itu ya, jadi harapan saya sih ya, anak-anak muda itu kita sekarang sudah saatnya kita kontribusi dalam politik. Kita saatnya menentukan arah politik, kita pilih anak-anak muda. Harapannya kalau di dewan itu anak-anak muda semua tuh, wah saya sih optimis lah dengan semangat anak muda ini, dengan kelincahan anak muda ini. Mudah-mudahan Kota Bekasi bisa menjadi kota terbaik di Indonesia, seperti itu. Di mana Kota Bekasi juga kota yang strategis, dan di penduduknya itu banyak pejabat gitu loh. Di Bekasi itu banyak pejabat, jadi memang barometer politik nasional itu ada di Bekasi juga, seperti itu. Nah makanya ayo anak-anak muda kita bareng-bareng bangun, kita saling bahu-membahu, kita saling menguatkan lah satu sama lain, sehingga anak-anak mudanya juga bisa maju gitu kan, bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di kota-kota lainnya. Mungkin itu Bang untuk awalan. Ya, Bang Kamil mungkin boleh cerita aktivitas sebagai Ketua Garda Keadilan Kota Bekasi, sekaligus mungkin pengalaman di lapangan ketika ngajak anak-anak muda untuk terjun ke politik atau mulai politik, termasuk juga ada aktivitas selain bikin ruang komunitas apa? Ya, silakan boleh cerita Bang. Siap. Ya, alhamdulillah saat ini saya diamanahkan juga sebagai Ketua Gema Keadilan Kota Bekasi. Nah, alhamdulillah kita kemarin menang juara 3 Bang. Kompetisi futsal se-Jawa Barat, seperti itu. Dan memang sarana untuk mengajak anak-anak muda untuk gabung dengan politik itu adalah di Gema Keadilan. Karena Gema Keadilan ya kita asik lah, maksudnya kita ajak nongkrong bareng, tidak ngobrol serius terkait perpolitikan yang sikut sana sikut sini mungkin ya. Kalau kita ya kita bahas terkait kebutuhan anak muda nih sekarang apa. Nah makanya beberapa awal-awal memang anak-anak muda nggak peduli ketika nongkrong sama kita, ya ngapain sih ikut politik gitu kan. Ya ujung-ujungnya yang jadi dia lagi gitu kan. Atau ya ujung-ujungnya juga nanti ya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Sebenarnya kita, apatis anak-anak muda tuh sudah kayak gitu lah. Tapi kita dengan nongkrong gitu Bang, ya akhirnya mereka tercerahkan gitu, bahwa memang peran-peran politik itu kalau kita tidak ambil, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau kita tidak ada di sistem, ya kita akan ya nggak bisa ngapa-ngapain lah, seperti itu. Makanya kemarin pas ketika mereka keluhan, mereka misalkan ada kesulitan misalkan untuk kemarin ada teman saya yang lagi hamil gitu kan, kebetulan ditinggal suaminya meninggal pas COVID, dia bingung gitu kan. Nah gimana nih caranya? Akhirnya saya ke dinas sosial. Biaya kelahiran, betul, ke dinas sosial minta LKM. Nah seperti itu kan, advokasi itu kalau memang kita tidak bisa dekat dengan sistem, dekat dengan pemerintah, kita nggak bisa bantu seperti itu. Nah makanya memang kita harus turun gitu. Kalau saya mungkin bisa langsung ke dinas sosial, tapi teman-teman lain kan banyak juga yang ada keterbatasan untuk akses lah ya, seperti itu. Nah makanya saya mencerahkan lah teman-teman, ayo kita melek politik terkait kebijakan-kebijakan juga. Kemarin presiden 3 periode itu yang paling berasa mah, wah kok ini benar-benar konstitusi. Aja anak-anak muda bersemangat bahwa kita memang harus ikut politik, harus mengajarkan teman-teman bahwa politik itu urgent gitu loh. Nanti ketika kita butuh terkait pemerintahan, ya kita bisa akses seperti itu. Kemudian saya juga jadi founder Ruang Kamil, Bang Edi. Ruang Kamil itu ya tempat kreativitas anak-anak. Ya kita sih dari tongkrongan aja dulu, kita nongkrong, misalkan ada kira-kira mau bikin apa, kita sambil kasih advice gitu, suggest bahwa ini baiknya seperti ini. Kemarin kita juga Ruang Kamil sudah menghadap ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan disambut dengan baik oleh Bang Sandi. Karena memang hampir program itu sama gitu loh Bang Edi, sama sejalan gitu. Jadi divisi-divisinya tuh hampir sama juga, apa yang kita sampaikan ternyata sama juga gitu. Jadi apa yang kita jalankan di
masyarakat ini ya memang kementerian juga mensupport itu. Nah makanya ekonomi kreatif kan akan jadi ujung tombak lah, di mana Indonesia nanti bisa besar karena ekonomi kreatif anak-anak mudanya seperti itu. Mungkin itu Bang. Ya, Bang Kamil dengar-dengar katanya juga tahun 2024 nyalon jadi caleg ya? Ya, doakan mudah-mudahan bisa jadi anggota legislatif. Ada visi misi untuk rencana jadi caleg? Ya, untuk visi misi saya sih berharapnya ini anak-anak muda di Kota Bekasi itu powerful gitu loh. Setiap kemampuan yang dimiliki anak-anak muda di Kota Bekasi itu bermanfaat untuk kotanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan dia besar gitu, tapi dia tetap membawa nama Kota Bekasi. Atau misalkan dia punya produknya juga kita akan besarkan seperti itu. Jadi nama Bekasi ini benar-benar mendunia lah. Bisa di benar-benar misalkan ingat Bekasi, oh orangnya yang ini nih, yang dia buat ini gitu loh. Nah kalau sekarang kan Bekasi ya malah kita jadi ini ya ceng-cengan orang-orang ya Bang ya. Misalkan wah ke planet gitu kan, panas dan lain sebagainya. Tapi kita akan tonjolkan bahwa Bekasi itu bukan dari sisi negatif. Malah kita akan tonjolkan bahwa anak-anak Bekasi itu memang berprestasi gitu loh. Walaupun kondisinya seperti ini, kita bisa berprestasi, bisa banyak karyanya gitu loh. Jadi kita lebih banyak karya yang akan kita hadirkan nanti, karena dari mentoring anak-anak mudanya itu, karena mentoring dari satu kecamatan lain itu lahir anak-anak muda yang punya kemampuan gitu loh. Nah kemampuan itu yang akan mengharumkan Kota Bekasi sendiri, seperti itu Bang Edi. Nah mudah-mudahan sih misalkan saya kepilih, saya akan mengharus utamakan pemuda. Jadi mudah-mudahan pemuda-pemuda di seluruh Kota Bekasi ini bisa jadi ujung tombak di pergerakan kemasyarakatan. Saya juga aktif juga di Karang Taruna sekarang Bang Edi, sebagai MPKT. Alhamdulillah dikasih amanah juga sebagai MPKT. Makanya saya juga Karang Taruna ini saya sangat apresiasi, karena memang ketika kemarin COVID juga itu langsung bergerak dengan cepat gitu loh. Sama teman-teman Gema Keadilan juga begitu COVID misalkan ada itu bantu, oksigen misalkan itu bantu. Ketika ada yang meninggal langsung kita coba carikan ambulans seperti itu. Ya pergerakan-pergerakan di masyarakat ini kan yang dibutuhkan gitu loh saat ini oleh masyarakat. Apalagi kalau ngandelin orang tua ya kasihan juga ya. Orang-orang tua kita kan juga udah tua gitu, kalau untuk harus keliling masih ini itu sangat kasihan. Ya contohnya sih mertua saya gitu loh. Kemarin meninggal juga tuh Bang karena COVID. Nah awalnya itu karena dia ingin membeli pompa air di lingkungan. Harusnya anak-anak muda aja kan, cukup anak-anak muda aja gitu untuk beli pompa air doang kan. Jadi dia terkena COVID seperti itu. Nah makanya saya sih pengennya nih anak-anak muda nanti ayo kita kumpul bareng-bareng, kita samakan visi, kita jadikan Kota Bekasi ini kota pemuda gitu loh. Jadi anak-anak mudanya itu punya peran, bukan hanya ya ketika ke kantor wali kota tuh isinya mungkin bisa jadi anak-anak muda gitu loh. Ketika ke DPRD bisa jadi anak-anak muda semua. Yang itu juga ide-idenya akan membesarkan Kota Bekasi sendiri, bukan hanya sebagai formalitas. Kalau saya lihat sekarang ya program formalitas gitu loh. Bukan program pemberdayaan anak-anak atau pemberdayaan masyarakat yang membuat masyarakat itu lebih maju lagi gitu loh. Untuk majunya sebuah kota adalah pendidikan di kota itu sendiri gitu loh kan. Kalau pendidikan itu jatuh ke anak-anak muda, anak-anak mudanya terdidik, terberdaya, ya maka kota itu sendiri yang akan maju seperti itu. Makanya fokus ke kepemudaan ini saya akan ya menjadi visi saya lah. Mudah-mudahan anak-anak muda Kota Bekasi ini yang jadi andalan, jadi pemuda di Indonesia. Jadi kalau nyari source pemuda siapa? Oh Bekasi aja. Nyari ini Bekasi aja, futsal Bekasi misalkan, atau kegiatan keolahragaan Bekasi, seni Bekasi, budaya coba lihat Bekasi. Jadi kita jadi barometer lah terkait kreativitas anak muda, kemudian juga ya kebaikan anak muda Bekasi itu bisa terlihat di Indonesia seperti itu Bang. Ya Bang Kamil, kan kita juga banyak nonton nih, kita kasih kesempatan ya. Siap. Mereka boleh nanya. Siap. Apakah berubah gayanya ya Bang ya? Ya, siap. Ya harapan saya memang
DPRD itu isinya full anak muda bang, gitu. Jadi kita nggak kebawa arus orang-orang tua gitu loh bang. Jadi tua. kita sepakat kemarin anak istilahnya kalau saya sama Bang Marani bilang tuh milenialisasi Kota Bekasi gitu, pemimpin Kota Bekasi. Nah pemimpin itu kan termasuk anggota legislatif ya kan. Nah mudah-mudahan kalau anggota legislatifnya banyak anak muda, ya gaya-gaya anak mudanya itu yang akan kita tampilkan gitu loh. Makanya ya harapan saya sih kita bisa banyak lebih berperan bang nanti, karena anak muda itu lebih lincah lah ya, gerakannya lebih lincah, terus ide-idenya juga lebih banyak, lebih fresh gitu kan untuk perubahan kota. Nah harapannya sih pemimpin-pemimpin ini emang dari anak-anak muda gitu loh. Udah saatnya lah kita untuk untuk ambil alih. Bahkan sekarang nih kalau misalkan lihat di perusahaan-perusahaan swasta itu ya, isinya CEO-nya anak-anak muda gitu, dan itu akan lebih maju kan, lebih melesat lah seperti itu ya. Harapannya yang terjadi di perusahaan swasta dan yang lainnya gitu ya. Kemarin kita ke pondok pesantren juga tuh bang, Darul Quran Mulia, dikelola oleh anak-anak muda. Wah hasilnya dahsyat banget, memang sudah luar biasa kayak gitu. Nah mudah-mudahan apa yang bisa dilakukan teman-teman di tempat lain itu bisa dilakukan juga di birokrasi gitu. Birokrasinya nggak jumut juga gitu, nggak cuma hanya rutinitas datang pagi pulang sore dengan menjalankan aktivitas itu saja dari hari ke hari, tapi ada perubahan gitu loh. Memang ada tujuan yang akan kita capai dari kota ini lebih baik seperti itu. Terus yang kedua, eksklusif ya, memang saat ini PKS sih kita akan lebih menyebar bang. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dengan seluruh elemen di masyarakat siapapun, ayo kita gabung dengan PKS. Karena memang kita yakin gitu loh, membangun kota, membangun daerah, membangun negara itu nggak bisa sendiri-sendiri bang. Kita bareng-bareng gitu loh. Mungkin ada dari yang lainnya gitu kan. Kita juga silaturahim komunikasi dengan banyak pihak gitu kan. Kayak kemarin dengan beberapa pihak lah yang kita komunikasi, nongkrong bareng gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi matahari bagi semuanya gitu loh. Masih bisa ngajak yang lain, bisa nongkrong bareng, dan kalaupun jadi juga kita insya Allah sih masih tetap seperti ini gitu kan. Kita bareng-bareng bersama-sama, kita bantu anak-anak muda yang kira-kira butuh apa nih, ya kita jadikan dia lebih baik seperti itu. Terakhir bang. Terakhir yang ketiga yang terkait bank syariah. Memang bank syariah sekarang ada banyak bang. Jadi ya produknya beragam lah. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang juga cepat, ada juga yang lama gitu kan. Tapi intinya ya konsep ini sudah diterima oleh masyarakat gitu. Baik itu yang muslim atau non muslim itu lebih banyak tertarik syariah. Tadi saya baru ketemu nasabah juga Chinese bang. Nah itu juga beliau tertarik karena skemanya kan untuk pendanaan itu bagi hasil. Itu lebih menarik dibanding bunga yang mungkin ketika keuntungan perusahaan besar dikasihnya tetap segitu-segitu aja gitu loh. Sedangkan akad murabahanya pun juga menarik, sampai akhir pinjaman itu tidak ada perubahan karena yang dipakai akad jual beli gitu loh bang. Ya. Abang jadi dewan, saya bisa kayak gini lagi nggak nanti ngobrol? Pasti bang. Siap. Ya. Bisa dipastikan itu ya? Pasti. Kita nongkrong terus tetap. Sebagai anak muda kita akan tetap nongkrong. Kita bakal diskusi terus. Aspirasi-aspirasi dari anak-anak muda kita tampung. Apa yang kita bisa realisasikan di DPRD kita realisasikan di DPRD. Seperti itu bang.